Halo boy, balik lagi di Teknoboy. Di kesempatan kali ini, Teknoboy pengen unboxing dan nge-review smartwatch dari line up Amazfit yang namanya Amazfit Stratos. Jadi emang jam tangan ini juga kadang-kadang disebut Amazfit Stratos 2 karena emang merupakan penerus dari Amazfit Base. Nah, langsung aja kita unboxing. Oh iya, untuk unit ini Teknoboy beli dengan harga second ya, dengan tawar-menawar, sehingga dari jam tangan yang secondnya ini sekitar 1,7 sampai 1,6an bisa Teknoboy dapatkan dengan harga cuma 1 jutaan, 1,1. Jadi cukup worth it untuk jam tangan yang pertama kali keluar yang harganya sampai 2,5 jutaan. Cukup mahal sih pas itu. Oke, ini dia unit Amazfit Stratos. Langsung aja kita buka stikernya. Set. Nah, dan ini dia Amazfit Stratos. Bisa dibilang keren banget sih, sporty gitu. Dan oh ternyata ini udah disertakan bumper sama pemilik terdahulunya. Ini bumpernya emang terbuat dari plastik sih, tapi cukup oke lah untuk menambah durabilitas dari jam ini. Untuk jam ini material yang digunakan itu keramik sih. Ini keramik, terus di bagian bawah sini ada polikarbonat yang bermotif karbon sehingga modelnya ini sangat terkesan sporty. Nah, untuk layarnya sendiri ini ya. Layarnya sendiri ini untuk materialnya menggunakan LCD berjenis Transreflective Display yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, dengan ukuran 1,34 inch dengan resolusi 320x300 pixel. Jadi lumayan jelas untuk sekedar smartwatch gitu. Terus untuk strapnya menggunakan strap berbahan silikon yang berwarna gelap hitam dan terdapat list abu-abu di dalamnya, serta strap jam ini berukuran 22 mm, sehingga apabila kita ingin mengganti strap jam ini, kita bisa mencari di toko-toko online dengan strap jam yang berukuran 22 mm juga. Nih, kita akan coba untuk mengganti strap dari Amazfit Stratos ini. Oke, ini setelah saya ganti dengan strap smartwatch saya yang saya pakai, yang bahannya kulit, dan kelihatannya jadi lebih sporty, lebih klasik, keren gitu. Nah, untuk spesifikasinya ini, smartwatch ini menggunakan RAM sebesar 512 MB. Nah, RAM 512 MB ini memungkinkan jam ini memiliki transisi antar menu yang sangat smooth, sangat mulus untuk sekelas smartwatch, dan hampir mirip-mirip dengan smartwatch ZTE Quartz yang saya miliki sebelumnya. Sangat lumayan mulus sih, ya kan? Nah, dari sini kita bisa ngeliat sih dari jenis LCD-nya sangat berbeda. Yang ini adalah AMOLED dan ini Transreflective Display. Nah, selanjutnya untuk prosesor menggunakan prosesor 1,2 GHz dual core dan memiliki storage sebesar 4 GB yang nanti bisa kita isi musik ataupun file-file dan foto. Ini juga memiliki beberapa model dari face watch yang bisa kita ganti melalui HP ataupun langsung dari smartwatch-nya. Ini salah pilihan-pilihannya. Lumayan banyak untuk jam ini. Nah, ini keren sih. Jam tangan ini juga ada Bluetooth-nya yang digunakan untuk pairing dengan HP kita. Dan juga ada WiFi serta GPS yang membantu kita melakukan tracking ketika kita menggunakan fitur-fitur olahraga di jam tangan ini. Oke. Ada WiFi-nya juga ya untuk update software, firmware
dan untuk upload data-data olahraga kita ke website Amazfit. Jadi untuk spesifikasi, smartwatch ini bisa dibilang keren banget, nget ya, karena RAM-nya udah 512 GB, ada storage 4 GB, WiFi dan Bluetooth tersedia. Oh ya, dan hampir lupa, jam tangan ini karena emang mengusung mengusung image durability sporty, jam tangannya juga memiliki sertifikasi 50 ATM yang memungkinkan jam tangan ini untuk menyelam 50 meter di bawah permukaan laut. Jadi untuk berenang, menyelam is okay, is fine. Bahkan untuk mandi juga nggak apa-apa kalau mau mandi pakai jam tangan ini. Oke, jadi wow, untuk durability oke, spesifikasi juga oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Trans-Reflective Display yang ada di Amazfit Stratos. Di sini saya sudah mengenakan dua jenis smartwatch dengan dua LCD berbeda, satunya adalah AMOLED dan satunya adalah Trans-Reflective Display yang saya bahas sebelumnya. Nah, kita lihat ketika kita menuju sinar matahari, terang banget. Nah, bisa kita lihat di sini smartwatch Amazfit Stratos semakin terang ya, semakin jelas. Displaynya sangat jelas walaupun sinar mataharinya benar-benar terang. Dan bahkan seperti yang kita lihat, ZTE Quartz yang AMOLED yang udah saya setting maksimal pun hampir nggak kelihatan apa-apa di sini. Ini membuktikan bahwa Trans-Reflective Display memiliki kemampuan yang sangat mumpuni ketika beraktivitas di outdoor atau luar rumah, sehingga sangat cocok apabila kita menggunakan jam tangan ini untuk berolahraga atau berkegiatan-kegiatan outdoor. Nah, sebelum lanjut ke fitur, gua akan kasih tahu apa fungsi dari buton-buton atau tombol-tombol di samping smartwatch ini. Nah, jadi di smartwatch ini tersedia 3 jenis tombol paling atas, tengah, dan tombol paling bawah. Jadi tombol ini berfungsi sebagai cara menavigasi smartwatch ini apabila di kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa memegang LCD atau menyebabkan LCD ini kurang responsif, misalnya terkena air, lumpur, ataupun pasir. Nah, jadi untuk tombol-tombol ini fungsi seperti berikut. Tombol paling atas berfungsi untuk menavigasi menu ke sebelah kiri. Sedangkan yang tombol paling bawah ini berfungsi untuk menavigasi ke sebelah kanan. Semudah itu sih, sesimpel itu. Dan yang tengah ini untuk memilih aplikasi atau memilih fitur yang kita ingin gunakan. Misalnya adalah kompas, set, kita pencet aja, dia langsung dibuka. Dan untuk back atau untuk aplikasi, tinggal swipe ke kiri atau tekan tombol yang tengah ini yang lama. Nah, kita langsung balik ke menu pertama. Seperti itu untuk navigasi menggunakan tombol-tombol di samping jam tangan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur. Jadi kita akan bahas fitur dari smartwatch Amazfit Stratos ini dari yang sebelah kiri. Yang pertama adalah fitur step tracking, yang ini udah sangat wajar atau banyak banget lah di smartwatch zaman sekarang. Dan saya udah coba beberapa kali dan memang bisa dibilang akurat sih untuk jam tangan ini. Selanjutnya ada activities yang fungsinya adalah menyimpan histori aktivitas kita pada hari ini, seperti itu. Selanjutnya ada fitur sports, yang ini merupakan nilai jual dari jam ini. Ada 14 fitur yang bisa kita pilih, dari berjalan, bersepeda, berenang, menyelam, berlari dalam indoor cycling, elliptical trainer, climb, trail, triathlon, skiing, tenis, soccer, multisport. Dan ini dilengkapi dengan GPS yang meningkatkan akurasi
tracking di smartwatch ini. Misalnya kita ingin berjalan, maka akan ada GPS yang akan mencari tahu posisi kita, sehingga apabila nanti kita melakukan olahraga tersebut, trackingnya akan lebih pas, lebih akurat. Kita tinggal pencet go. Nah, ini GPS sudah aktif. Ketika GPS aktif, maka dia akan merekam atau men-tracing riwayat jalur kita yang kita lewati, dan nanti akan terekam speednya, terus kalorinya juga, dan cukup oke, sangat akurat untuk jam tangan ini. Selanjutnya ada halaman utama yang di sini sudah saya bilang tadi, ada beberapa watch face yang bisa kita ganti-ganti apabila bosan dengan model-model seperti itu saja. Selanjutnya ada ramalan cuaca ini. Oke, selanjutnya, dan ini sih fitur yang udah maklum lah untuk smartwatch. Selanjutnya ada heart rate. Nah, kita bakal coba heart rate-nya. Oke, kita akan coba heart rate-nya. Oke, kita cek now. Ini tampilan animasi ketika jam tangan ini mengukur detak jantung. Cukup keren. Animasinya juga terkesan smooth. Oke, dan ini ada analisisnya juga untuk detak jantung itu. Apakah misalnya saya sedang resting, relaxed, medium. Ini ada keterangan. Ini sangat penting dan sangat berguna apabila kita ingin memonitor kesehatan jantung kita ketika sedang stres ataupun setelah berolahraga. Selanjutnya adalah fitur musik. Nah, fitur musik ini bisa digunakan apabila kita telah mengimpor lagu-lagu ke dalam smartwatch ini bisa melalui padlock atau charger yang kita dapatkan tadi dan menyambungkannya ke laptop. Untuk memindahkan sama seperti kita memindahkan lagu-lagu ke flash disk. Selanjutnya ada alarm, ada kompas, Di lebih detail lagi, jam tangan ini bisa mengukur altitude, latitude, longitude, dan tekanan udara. Jadi ini berguna banget apabila kita lagi muncak atau daki gunung gitu. Oke banget. Selanjutnya ada stopwatch. Seperti stopwatch pada umumnya, ini juga ada tracking tidurnya, jadi bisa mengukur jam tidur kita, kualitas tidur kita, jadi bagus banget. Dan ada training center untuk meningkatkan kemampuan olahraga kita. Timer. Jam tangan ini juga bisa mengontrol lagu dari smartwatch kita apabila kita menyambungkannya ke HP. Seperti itu. Di sini kita bisa menerima notifikasi di sini dan juga bisa menerima notifikasi telepon, jadi sangat lengkap dan oke banget, benar-benar oke. Oke, sekian dari review Teknoboy pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih.